Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dido Wijaya dengan NIM 24060010041 dari kelas PJKRA. Nah, saya akan mempresentasikan terkait dengan pendidikan jasmani adaptif tunawicara. Nah, apa sih itu pengertian dari tunawicara? Tunawicara merupakan kondisi seseorang yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi secara verbal karena adanya hambatan pada gangguan komunikasi, yaitu pada pengucapan, suara, atau artikulasi bahasa. Nah, menurut Harvard, tunawicara merupakan salah satu kondisi bentuk gangguan komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menghasilkan bunyi secara benar sehingga mengganggu proses interaksi sosial. Nah, untuk tunawicara sendiri itu ada beberapa macam klasifikasi. Yang pertama itu ada organik, yaitu gangguan bicara karena otak mengalami kesulitan dalam koordinasi gerak mulut yang kompleks. Kedua ada disatria, yaitu gangguan bicara neuromotor akibat kelumpuhan pada otot-otot yang digunakan seperti lidah, bibir. Yang ketiga ada struktural. Struktural itu kayak sumbing gitu. Yang keempat ada sensorik, yaitu gangguan pendengaran juga dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa anak. Dan yang terakhir yaitu fungsional. Misalnya kayak gangguan artikulasi fokus pada kesalahan, distorsi, dan substitusi. Nah, faktor-faktornya itu sendiri ada beberapa macam faktor. Yang pertama yaitu faktor organik, yaitu kelainan pada organ bicara kayak sumbing gitu. Nah, yang kedua ada faktor neurologis. Faktor neurologis itu kayak sistem saraf yang kayak bicaranya itu penyakit cerebral. Nah, yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu karena trauma, trauma emosional. Nah, yang keempat ada faktor lingkungan dan sosial. Faktor lingkungan itu kayak mungkin pada masa perkembangan anak itu kurangnya stimulasi bahasa, gitu bisa. Nah, yang terakhir ada faktor genetik atau riwayat keluarganya yang memang mengalami gangguan bicara atau bahasa. Nah, gimana sih cara mengajarnya itu? Nah, untuk pembelajaran untuk anak yang tunawicara itu bisa dengan penyesuaian dengan metode komunikasi kayak dengan isyarat, pakai tangan, gambar gitu bisa. Kedua bisa menggunakan visual atau demonstrasi gitu. Instruksinya itu sebagai yang disampaikan secara visual atau bisa dengan demonstrasi langsung agar bisa siswa itu dapat memahami gerakan atau aktivitas. Nah, yang ketiga itu pada pengembangan motorik. Nah, itu bisa dengan dengan koordinasi, kebugaran fisik itu bisa. Keempat harus lingkungan harus mendukung. Itu yang utama. Menciptakan lingkungan yang dimana lingkungannya itu terdapat adanya kenyamanan, adanya rasa percaya diri gitu. Oke, selanjutnya itu penanganan untuk komunikasi. Penangannya itu gimana sih untuk anak tunawicara? Nah, itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kayak lengan, tubuh, wajah, ekspresi wajah gitu. Nah, jadi menyampaikan itu secara visual kayak A, B, C gitu. Nah, yang kedua bisa menggunakan simbol atau warna peluit gitu, kayak merah, kuning, hijau gitu. Nah, untuk pendekatannya itu untuk proses mengajar pendekatannya itu bisa menerapkan dengan
individu dengan media komunikasi yang alternatif. Yang kedua, bisa menggunakan modifikasi lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, bisa memberikan dukungan secara emosional dan penguatan positif. Nah, dari itu tadi, untuk kesimpulannya, yaitu tunawicara itu merupakan keterbatasan komunikasi verbal yang disebabkan bisa faktor organik, neurologis, psikologis, lingkungan, maupun genetik. Nah, untuk pendidikan jasmaninya, bagi tunawicara perlu menggunakan komunikasi alternatif seperti instruksi visual kayak tadi itu. Nah, bisa pendekatan dan yang penting itu lingkungan. Jadi siswinya itu bisa menambahkan percaya diri mereka. Nah, itu tadi penjelasan dari pendidikan jasmani adaptif bagi tunawicara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi